Kita lanjut lagi pelajaran kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab karya Imam Ibn Hisham rahimahullah. Kita masih di pembahasan jumlah yang tidak memiliki mahal. Hari ini kita akan masuk di jenis yang keenam dari jumlah yang tidak punya mahal. Kata beliau as-sadisah. Yang keenam dari jumlah yang tidak memiliki mahal. Al-waqi'atu jawaban li syarti yang terletak sebagai jawaban syarat tapi goir jazim, jawaban syarat yang tidak menjazim. Jadi ada di sana, kita akan tahu di sini, ada di sana alat syartiyah tapi tidak menjazim. Yang kita tahu di buku sebelumnya ada alat syartiyah menjazim. Iya kan? Itu man, ma, mata, ayu. Itu semua alat syartiyah. Tapi menjazim. Sekarang ada alat syartiyah tidak menjazim. Siapa itu? Jadi dia terletak sebagai jawaban syarat pertama goir jazim. Yang tidak menjazim. Kajawabi ida walau walaula. Seperti jawabannya ida, lau dan laula. 3 huruf ini adalah syartiyah. 3 ini adalah syartiyah. Syartiyah. Cuman tidak menjazim. Jawabannya nanti, jawabannya ini la mahalla lahu minal i'rab. Jawabannya. Kan kalau jawaban syarat ada fa, pasti fi mahalli jazmin. Iya kan? Sudah lewat kan? Yang di jumlah yang punya mahal. Kalau ada jawaban syarat digandengkan dengan fa atau digandengkan dengan ida, maka jawaban itu fi mahalli jazmin. Itu kalau alat menjazm. Sekarang ada alat yang tidak menjazm. Dia syartiyah tapi tidak menjazm. Maknanya syarat. Seperti ini. Ida. Jika. Kan maknanya syarat. Lau. Kalau. Laula. Jika tidak. Kan maknanya semua apa ini? Syarat. Maknanya syarat. Iya. Untuk terjemahan ida, lau, laula ini kita akhirkan nanti juga di bab 3. Karena di bab 3 lah diceritakan sisi i'rabnya ini ida, lau, laula. Sekaligus nanti di sana akan disebutkan terjemahannya. Jadi 3 ini. Lihat contohnya di bawah ya. Karena penulis sudah contohkan. Contoh untuk ida ya 154. Contoh ida ja'a Zaidun akramtuk. Jika Zaid datang, saya akan memuliakanmu. Jika Zaid datang, itu kan syarat. Akramtuk, saya akan memuliakanmu. Itu namanya jawaban syarat. Apa kedudukannya ini akramtuk? Ini kan jumlah fi'liyah. Apa kedudukannya? La mahalla lahu minal i'rab. Karena jawabannya sebab ida. Demikian pula lau ja'a Zaidun la akramtuk. Jika Zaid datang, kalau Zaid datang, saya akan memuliakanmu. Sama. Jawabannya lau. Contoh yang ketiga, laula. Laula Zaidun la akramtuk. Kalau bukan karena Zaid, saya akan memuliakanmu. Kalau bukan karena Zaid, saya akan memuliakanmu. Artinya karena ada Zaid, saya tidak jadi memuliakan kamu. Iya. Ini kata la akramtuk, itu jawaban syarat. Jawaban syarat. Semua ini akramtuk, la akramtuk tidak punya mahal dalam i'rab. Kenapa? Karena dia adalah jawaban syarat goir jazim. Ini yang pertama ini yang tidak punya mahal. Kemudian au jazim atau jazim, jawaban syaratnya menjazim walam taktarin bil fa wala bi ida. Tidak bergandengan dengan fa dan tidak bergandengan dengan ida. Ini untuk lawan yang telah lewat. Kan kalau bergandengan dengan fa atau bergandengan dengan ida, sudah lewat. Dia berada dalam kedudukan apa? Jazmin, kan begitu? Tapi kalau tidak bergandengan dengan fa dan tidak bergandengan dengan ida, maka dia adalah la mahalla lahu minal i'rab. Walaupun sebelumnya ada alat syartiyah. Lihat. In ja'ani Zaidun. Contoh langsung dari penulis. In ja'ani Zaidun. Ini apa? Alat syartiyah. Ja'ani fi'il syarat. Mabni karena dia fi'il madhi.
Zaidun fa'ilnya ja'a. Kemudian akramtu. Akramtu. Sebagai apa ini? Jumlah fi'iliyah sebenarnya sebagai jawaban syarat. Kalau saya bilang fa'akramtu, apa kedudukannya? Nah ini fi mahali jazmin. Tapi ini langsung akramtu tanpa fa, tanpa ida. Maka apa kita bilang ini akramtu? La mahallalahu minal i'rab. Jadi hati-hati bentuknya. Kalau ada fa fi mahali jazmin. Kalau tidak ada langsung la mahallalahu minal i'rab. Gampang sekali ini bentuknya. Ini sudah genap. Jadi kalau ada fa ada ida fi mahali jazmin. Kalau tidak ada fa tidak ada ida maka la mahallalahu minal i'rab. Jelas ini pembahasan? Dengan ini kita sudah tutup pembahasan syarat. Jawabannya. Kita sudah selesai dia. Iya. Selesai as-sabi'ah. Ini as-sabi'ah sama dengan as-sabi'ah yang punya mahal. Kalau antum melihat kembali as-sabi'ah yang punya mahal, apa judulnya? At-tabi'ah li jumlatin laha mahal. Yang ikut ke jumlah yang punya mahal. Ini kebalikannya. Yang ketujuh, at-tabi'ah lima la maudi'a lahu. Yang ikut terhadap yang tidak punya mahal untuknya. La maudi'a, maudi'a itu sama dengan mahal. Maudi artinya mahal. Dua istilahnya ulama terhadap kedudukan itu. Kadang mereka bilang mahal, kadang mereka bilang maudi'. Jadi yang ikut jumlah yang punya mahal, maka punya mahal. Yang ikut jumlah yang tidak punya mahal, maka dia juga tidak punya mahal. Gampang sekali. Misalnya atof kepada jumlah yang punya mahal, ya punya mahal. Atof ke jumlah yang tidak punya mahal, berarti tidak punya juga mahal. Antum paham ini? Misalnya antum bilang begini, Zaidun ja'a abuhu. Ja'a abuhu. Terus antum bilang wa amrun kharaja minal bait. Wa amrun. Antum atofkan ke mana? Ke mana? Ke Zaid. Kan begitu? Atof jumlah ismiyah ke jumlah ismiyah. Apa mahalnya Zaid? La mahala minal i'rab. Kenapa? Jumlah baru. Kan begitu? Jumlah baru. Jumlah baru tidak punya kedudukan. Berarti wa amrun kharaja minal bait adalah apa? La mahalalahu minal i'rab. Tapi kalau saya bilang begini, kan tadi bilang Zaidun ja'a abuhu wa kharaja amrun minal baiti. Kharaja amrun minal baiti. Atau jumlah apa kira-kira ini? Fi'iliyah ke fi'iliyah berarti atopnya bukan ke Zaid. Atau ke mana? Ke ja'a abu. Apa mahalnya abu? Kan roh khobarnya siapa? Zaid. Berarti fi mahali rofin. Apa mahalnya wa kharaja amrun? Ya sama fi mahali rofin. Atau ke jumlah khobar. Antum paham ini? Jadi itu sudah selesai ini. Jadi kalau ikut kepada jumlah yang punya mahal, punya mahal. Kalau ikut ke jumlah yang tidak punya mahal, tidak punya juga mahal. Kalau ini yang ketujuh gampang. Nah contoh, qoma Zaidun wa qa'ada amrun. Lihat itu. Qoma Zaidun wa qa'ada amrun. Lihat 159. Jumlah wa qa'ada amrun tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Karena mengikuti jumlah yang berada di awal kalimat sebelumnya yaitu qoma Zaidun. Illam tuqaddiril waw lil hal. Tentunya jika antum tidak takdirkan waw untuk hal. Ya kan selalu begitu. Kalau antum takdirkan waw itu adalah waw haliyah dalam keadaan. Zaid berdiri dalam keadaan Amr duduk. Zaid berdiri dalam keadaan Amr duduk. Itu kalau antum takdirkan wawnya waw siapa? Hal. Ya kalau waw haliyah berarti istilahnya adalah sebagai apa? Hal. Lihat. Di bawah 160. Jika ditakdirkan waw adalah waw haliyah, maka jumlah tersebut memiliki kedudukan nasab. Dipahami ini? Berarti tidak atof. Bukan pengikut ini.
Ini adalah wawunya waw haliyah. Jelas kan? Jadi tergantung lagi antum takdirkan. Alhamdulillah tamat kita masalah yang ketiga. Masalah jumlah yang tidak memiliki mahal. Sekarang kita akan masuk masalah yang terakhir dari bab ini. Dari bab yang belum sebutkan ini bab 1. Al-mas'alatul rabi'ah. Masalah yang keempat. Yaitu masalah yang terakhir. Al-jumalul khobariyah. Allati lam yatlubuhal amilu luzuman. Jumlah khobariyah. Kalau dibilang jumlah khobariyah. Lawan dari jumlah insya'iyah. Paham kan? Antum harus pahami itu bukan khobar. Tapi jumlah khobariyah. Tahu jumlah khobariyah? Bukan tolabiyah. Kan jumlah ada dua kan? Ada jumlah tolabiyah, ada jumlah khobariyah. Tahu tolab kan? Tolab itu ada berapa? Itu yang kita tahu dasar. Ada 8. Selain 8 ini namanya jumlah apa? Khobariyah. Lihat catatan di bawah. 161. Lihat catatan 161. Jumlah khobariyah adalah jumlah yang menunjukkan makna, kemungkinan benar atau dusta. Dan dimaksudkan adalah lawan dari jumlah tolabiyah insya'iyah yang telah disebutkan pada kitab sebelumnya. Jadi itu yang harus antum pahami. Jangan sampai antum pahami jumlah khobariyah, oh khobar. Dari mubtada. Bukan. Jumlah ini maksudnya lawan dari tolabiyah insya'iyah. Allati lam yatlubuhal amilu luzuman. Yang tidak dituntut, diminta oleh amil secara wajib. Maksudnya apa? Lihat catatan 162. Itu bukan umdah. Pokok kalimat yang tidak bisa dihilangkan. Itu namanya yang tidak diminta oleh amil secara wajib. Artinya amil itu sudah sempurna tanpa dia. Itu maksudnya. Sekarang itu pembahasan kita. Apa kedudukan misalnya dari jumlah khobariyah yang tidak diminta oleh amil secara wajib. Artinya dia adalah sebagai penyempurna kalimat, bukan pokok dasar kalimat. Apa kedudukannya? Ini yang perlu kita tahu. Tergantung terletak setelah apa. Kata beliau, in waqa'at ba'dan nakiratil mahdoh. Fasifatun. Au ba'dal ma'arifil mahdoh. Fahwalun. Ini masalah yang diucapkan oleh penulis ini, kata mahdohnya itu. Kata beliau, ada jumlah khobariyah. In waqa'at ba'da nakirat. Jika terletak setelah nakirah. Ada jumlah khobariyah. Bukan tolabiyah. Ada jumlah khobariyah. Terletak setelah nakirah. Mahdoh. Nakirah murni. Berarti di sana ada nakirah tidak murni. Ada paham ini? Belum bilang jika ada jumlah khobariyah terletak setelah nakirah murni. Fasifatun, maka irobnya na'at. Kedudukannya tergantung man'ut. Kedudukannya tergantung man'ut. Jadi irobnya sebagai na'at. Kedudukannya tergantung man'ut. Lihat dulu sedikit catatan di bawah. 163. Nakirah murni. Yaitu bebas dari hal-hal yang mendekatkan kepada makna ma'rifah. Jadi di sana ada nakirah. Cuman kalau dilihat dari hal yang digandengkan dengannya. Dia menjadi tidak murni. Sebentar dicontoh. Antum akan bisa jelas. Jadi kalau ada jumlah setelah nakirah murni. Maka langsung i'rab na'at. Langsung i'rab apa? Na'at. Au ba'dal ma'arif al-mahdoh. Atau setelah ma'arifah murni. Sama dengan catatan tadi. 165. Tadi 164. Juga 165 sama.
Yaitu bebas dari hal-hal yang mendekatkan kepada makna nakiro. Sebentar kita akan tahu itu dalam contoh. Maka i'rabnya hal. I'rabnya adalah sebagai apa? Hal. Au ba'da ghairil mahdha minhuma famuhtamilatun. Atau setelah yang tidak murni dari keduanya. Kan tadi nakiro mahdha na'at. Ma'rifah mahdha hal. Setelah yang tidak murni, yaitu tidak murni nakiro. Tidak murni ma'rifah. Maka itu i'rabnya sebagai apa? Famuhtamilatun lahuma. Maka ihtimal keduanya. Kemungkinan 167, lihat catatan 167. Mungkin saja di-i'rab sebagai na'at. Dan mungkin juga di-i'rab sebagai apa? Sebagai apa? Hal. Di situ masih sebagai na'at lagi ya? Salah. Yang kedua mungkin di-i'rab sebagai na'at. Dan mungkin juga di-i'rab sebagai apa? Hal. Bukan sebagai na'at lagi. Itu na'at dua-dua. Iya. Salah. Iya. Jadi ini masalah sekarang. Iya. Masalah sekarang. Tinggal sekarang kita cari contoh. Kita tidak perlu contohkan di papan. Karena penulis contohkan dulu yang nakiro mahdhoh. Kemudian ma'rifah mahdhoh. Kemudian yang tidak mahdhoh. Tidak murni. Lihat dulu. Mithalul waqi'ati sifatan. Contoh yang terletak sebagai sifat. Contoh yang terletak sebagai na'at. Hatta tunazzila alaina kitaban nakra'uh. Perhatikan nakra'uh. Jumlah apa itu nakra'uh? Tolabiyah atau khobariyah? Nakra'uh. Tolabiyah atau khobariyah? Khobariyah kan bukan tolab. Tolab itu kan ada 8. Apa itu? Coba ulang sebutkan. Amr, istibham, nahi, doa, tamanni, taroji, or tahdid. 8 itu. Ini nakra'u bukan. Nakra'u bukan. Berarti jumlah apa ini nakra'u? Khobariyah. Terletak setelah apa? Kitaban. Nakiro atau bukan? Nakiro. Dan ini nakiro murni. Kan tidak ada hal yang membuat dia menjadi mengarah ke makna ma'rifah. Paham ini? Maka apa i'rabnya nakro Agus? Apa itu sifat? Apa itu artinya sifat? Kata lainnya sifat apa? Antum lagi sama kita aja Gus. Lagi tidak kemana-mana. Masa? Konsen kok Agus. Fajumlatu nakra'u. Maka jumlah nakra'u. Sifatun itu na'at. Li kitaban. Untuk kitab. Ibnu Hisham menjelaskan. Kenapa bisa? Li'annahu nakiratun mahadho. Karena ini nakiro murni. Ini kata kitaban, itu nakiro murni. Nanti kita akan lihat lawannya. Nakiro tidak murni. Nakiro tidak murni. Wa qad madat amsilatun min dzalika fil mas'alati tsaniyah. Telah lewat contoh-contoh dari hal itu pada masalah yang kedua. Yaitu masalah yang kedua kan, yaitu dari jumlah yang memiliki mahal. Dulu sudah lewat kan? Ada jumlah sebagai na'at. Kedudukannya tergantung man'ut. Ya sekarang kitaban berarti nakra'uhu fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Lihat lagi. Wa mithalul waqi'ati halan. Contoh yang terletak sebagai hal. Contoh yang terletak sebagai hal. Wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Fajumlatu tastakthiru hal dari minat domiril mustatir fi tamnun. Dari domir yang disembunyikan pada tamnun. Al-muqaddar bi anta.
yang ditakdirkan dengan anta. Anta, ma'rifah mahdo atau nakiro mahdo? Kan domir. Itu dia adalah ma'rifah. Bahkan dia yang paling ma'rifah. Sudah. Kalau datang jumlah setelah ma'rifah, maka irobnya apa? Irobnya apa? Hal. Hal. Li'anna dhama'ira kullaha ma'arif. Karena domir semuanya ma'rifah. Bal hiya a'raful ma'arif. Bahkan dia ma'rifah yang paling ma'rifah. Ini adalah pendapatnya. Ada catatan sedikit di bawah. Ini adalah pendapatnya Ibnu Hisham. Adapun Sibawai, beliau menjadikan lafdzul jalalah Allah sebagai a'raful ma'arif. Bisa juga dikompromikan maksudnya setelah lafdzul jalalah. Setelah lafaz Allah. Karena a'raful ma'arif Allah. Kemudian domir. Ini dua bentuk. Setelah nakiro mahdo, na'at. Setelah ma'rifah mahdo, na'at. Kita mau lihat sekarang bagaimana itu yang tidak mahdo. Paham kan? Yang tidak murni. Wa mithalul muhtamilati lil wajhaini. Ba'dan nakiro. Contoh yang kemungkinan dua sisi setelah nakiro. Marartu birajulin solihin yusolli. Apa i'rabnya yusolli? Itu pertanyaan kita. Paham kan? Kita katakan ini ihtimal. Bisa saya i'rab yusolli karena rojul nakiro. Paham kan? Bisa saya i'rab na'at karena rojul nakiro. Tapi saya juga bisa i'rab hal. Kenapa? Karena rojul tidak murni nakiro. Karena ada sifatnya soleh. Karena ada kata soleh. Jadinya apa? Tidak murni. Lelaki soleh. Jadi mengarah ke makna ma'rifah. Karena khusus jadinya. Karena fungsinya na'at kan mengkhususkan. Akhirnya jadi tidak mahdo. Inilah dibilang nakiro tidak mahdo. Tidak murni. Kenapa bisa tidak murni di sini? Karena ada siapa? Na'at. Ada na'at. Jadi di sini ada dua na'at jadinya. Ada na'at mufrad, ada na'at jumlah. Karena sudah ada na'at mufrad, itu menjadi tidak mahdo. Lihat. Fa in syi'ta qaddarta yusolli sifatan saniyatan lirajul. Fa in syi'ta. Kalau kamu mau. Qaddarta, kamu takdirkan. Yusolli. Sifatan saniyatan, sifat yang kedua. Lirajulin, untuk rajul. Li'annahu nakiro, karena dia nakiro. Wa in syi'ta, kalau kamu juga mau. Ini nanti untuk antum i'rab itu lebih luas. Paham kan? Jadi antum sekarang punya pilihan i'rab jumlah itu banyak. Sekarang ini saja. Antum punya i'rab sifat boleh. Na'at kedua untuk rojul. Karena na'at pertamanya soleh. Wa in syi'ta, kalau kamu juga mau. Qaddarta halan minhu. Kamu takdirkan sebagai hal darinya. Yaitu dari rojul. Kenapa? Li'annahu qad qaruba minal ma'rifah. Karena dia telah dekat ke ma'rifah. Kenapa bisa? Liktisosihi bisifati. Karena dia sudah dikhususkan dengan sifat sebelum datangnya jumlah. Itu namanya goir mahdo. Ini contoh nakiro. Tapi bisa dua i'rab setelahnya. Ini yang aneh ini. Sebentar lebih aneh lagi. Setelah ma'rifah. Antum bisa i'rab na'at, bisa i'rab hal. Tapi yang tidak mahdo. Lihat. Wa mithalu al-muhtamilati lil wajhaini ba'dal ma'rifah. Contoh yang kemungkinan dua sisi i'rab, na'at atau hal setelah ma'rifah. Firman Allah, kamathalil himari yahmilu asfara. Fokus kepada yahmilu. Jumlah apa ini yahmilu? Fahri? Khobariyah atau tolabiyah? Khobariyah. Paham kan? Setelah apa ini Fahri? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah al-himar. Nah, kan ma'rifah, kan ada al. Kan ada apa? Al. Itu ma'rifah. Cuman kenapa dibilang tidak mahdo? Lihat kata penulis.
Fa innal murada bil himar al jins. Sesungguhnya yang diinginkan dengan keledai di situ itu al jins, umum. Seperti keledai yang bagaimana umum. Ya kamathalil himar yahmilu asfara. Seperti keledai apa saja yang memuat, membawa di atas punggungnya banyak lembaran. Banyak lembaran. Iya, paham kan? Ini himar di sini maknanya apa? Semua keledai. Semua keledai. Berarti wadu at-ta'rif al-jinsi. Berarti du ini al-himar pakai al ini du ta'rif yang memiliki alat ma'rifah di sini yaitu al, maksudnya du ta'rif maksudnya al. Ini al-jinsi menunjukkan makna apa? Jenis. Yakrubu minan nakiro berarti dekat kepada makna apa? Nakiro. Paham kan? Kan kalau maknanya umum berarti mirip nakiro. Jadi kalau antum melihat dari al, melihat al saja, berarti yahmilu bisa dirob apa? Bisa dirob apa? Antum lihat alnya saja, yahmilu bisa dirob apa? Hal. Kan lihat alnya. Antum hanya melihat al, bukan maknanya al. Melihat al-himar pakai al. Berarti jumlah setelahnya apa? Hal. Kan dia naik ma'rifah. Tapi dilihat kepada maknanya. Ini mencakup seluruh keledai. Berarti sama dengan kata rojul. Kalau antum bilang rojul mencakup semua laki-laki. Kalau dibilang al-himar mencakup semua keledai. Paham kan? Dilihat dari maknanya. Maka yahmilu irobnya apa? Naat. Paham kan? Dilihat dari alnya, ada al saja berarti hal. Karena jumlah setelah ma'rifah hal. Tapi dilihat dari makna al bermakna kullu himarin. Semua himar, keledai. Maka ini sama dengan nakiro. Sehingga kita i'rab yahmilu sebagai apa? Sebagai apa? Naat. Jadi kalau setelah ma'rifah kan hal. Setelah nakiro, naat. Dipahami ini Soleh? Yakin? Rangga? Masa Rangga yakin Rangga? Atau sudah di kampung? Sudah beli tiket? Belum. Baik, saya kira sudah di sana. Jadi paham ini ya? Ini ihtimal. Siapa yang belum paham? Itu untuk penjelasan pertama. Sekarang belum irob, lihat. Fatahtamilul jumlatu min qawlihi ta'ala. Maka kemungkinan jumlah dari firman Allah Ta'ala yahmilu asfara wajhain. Dua sisi. Ahaduhumal haliyah. Salah satunya dia bisa menjadi hal. Kenapa? Li'annal himar bilabdil ma'rifah. Karena kata himar dengan lafaz ma'rifah. Dari mana kita tahu dengan dia dengan lafaz ma'rifah siddiq? Lihat dari alnya. Wasani ihtimal kemungkinan kedua as-sifah. Dia sebagai naat. Kenapa? Li'annahu kan nakiro fil ma'na. Karena dia seperti nakiro dari sisi makna. Karena dia seperti nakiro dari sisi makna. Ini masalah terakhir. Jumlah khobariyah. Iya. Jumlah khobariyah. Yang penyempurna kalimat. Jadi i'robnya naat atau apa? Hal. Cuman kalau ma'rifahnya mahdo pasti hal. Kalau ma'rif nakironya mahdo naat. Kalau goiru mahdo ihtimal. Nanti akan ada dalam baca kitab dan itu berpengaruh dalam terjemahan. Antum i'rab hal. Antum akan terjemahkan dalam keadaan. Antum i'rab naat. Berarti antum akan terjemahkan yang. Lihat ayat tadi saya akan terjemahkan. Kamatalil himari yahmilu asfaro. Saya terjemahkan sebagai naat.
seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran. Yang. Tapi kalau saya i'rab sebagai naat. Kamathalil himari yahmilu asfaro. Seperti keledai dalam keadaan membawa lembaran-lembaran. Paham ini? Jadi ini i'rab bukan masalah sekedar tahu i'rab. Tapi itu berpengaruh pada apa nanti? Cara antum menerjemahkan. Jelas yang saya maksudkan ini? Inilah fungsinya teori ini. Nanti antum bisa terjemahkan dengan bagus atau tidak, maka tergantung teorinya itu antum bisa munculkan atau tidak. Dipahami ini kan? Jadi ini, tapi ini butuh dilatih nanti ketika kita baca kitab Gundul. Selesai. Ada pertanyaan? Silakan syukur. Ada sedikit iskal Ustaz pada contoh yang terletak sebagai jawaban syarat. Yang tidak menjazem dan yang menjazem. Di sini dicontohkan yang menjazem, nahu in ja'ani zaidun akramtuhu. Di sini jawaban syaratnya Ustaz fil madhi Ustaz. Dan dikatakan tidak memiliki kedudukan dalam i'rab karena tidak bergandengan fa atau dengan idza. Sementara di contoh sebelumnya Ustaz, pada halaman 10 dikatakan bahwa seperti in qoma zaidun qoma amrun. Di situ dihukumi bahwa fi'il madhi memiliki kedudukan jazm Ustaz. Ini sedikit bertentangan kalau saya lihat Ustaz. Apa yang bertentangan? Fi'il madhinya Ustaz. Pada contoh yang barusan tadi diberikan, bahwa di sini tidak memiliki kedudukan dalam i'rab fi'il madhinya akramtuhu. Sementara pada contoh sebelumnya Ustaz, in qoma zaidun qoma amrun, di situ komanya dihukumi majazum Ustaz, lafadznya. Majazum kedudukan lafadznya Ustaz. Sementara di sini? Sementara di sini akramtuhu dikatakan tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Yang dicontoh di penulis di sini. In ja'ani zaidun Akramtuhu. akramtuhu. Kalau di sana? Di sana dicontohkan in qama zaidun qama amrun. Masalahnya di? Sama-sama fi'il madhi Ustaz. Sama-sama fi'il madhi. Cuman di sini? Dikatakan tidak memiliki tidak kedudukan. memiliki di sana? Ada kedudukannya secara lafadz. Berarti itu ihtimal. Kan beliau sudah bilang toh, kalau tidak ada fa. Jadi yang pasti itu kalau ada fa. Nah, kalau ada fa, maka pasti langsung fi mahali jazmin. Kalau tidak punya fa, maka di sana ada punya mahal, di sini tidak punya mahal. Paham tak? Kan beliau letakkan di dua. Kan semua adalah kalau tidak ada fa. Kalau ada fa kan pasti syukur tak? Ya enggak? Kalau ada fa atau ada idza, pasti antum bilang apa? Fi mahali jazm. Fi mahali jazmin. Kalau tidak ada, tak? Bisa antum katakan, ini tidak menjazm. Lafadznya. Lafadznya. Karena masuk pada fi'il madi. Berarti la mahalla minal i'rab. Ini menjazm. Tapi pada kedudukannya. Berarti fi mahali jazmi. Tergantung antum pandangnya dari sisi mana. Paham tak? Melihat dari lafadz atau dari kedudukan. Ini memang tidak menjazm dalam lafadz fi'il madi. Paham kan? Ketika tidak menjazm berarti juga setelahnya tidak punya mahal. Tapi kalau antum mengatakan dijazm mahalnya, berarti setelahnya juga punya mahal. Nah, begitu yang dilihat. Kalau pakai fa berarti nanti seperti koma zaidun, fa koma amrun berarti jumlah keseluruhan yang menjadi fi mahali jazm Ustaz. Itu tidak ada perselisihan. Kan sudah dibilang dari awal tadi mutamimah. Kalau tidak bisa menjadi jawaban, maka gantikan dengan fa atau dengan idza.
Kalau sudah digandengkan pasti fi mahli jazmi. Anda? Jazakallah. Terus silakan Pak Adi. Catatan kaki 159 Ustaz. Itu Ustaz yang ada amrun. Kenapa bisa dia tidak memiliki kedudukan i'rab padahal sama-sama fi'il fa'il dari koma saidun? Yang catatan kaki 159 halaman 23. Halaman 23 iya. Mas, iya Ustaz, ini yang ada amrun. Kenapa bisa dia tidak memiliki kedudukan i'rab padahal sama-sama fi'il fa'il dari koma saidun? Karena gini, wako ada amrun kita atopkan kemana? Ke fi'il Ustaz, koma saidun. Ke koma zaidun toh? Apa Iya. kedudukannya koma zaidun? Jadi bukan komanya yang dilihat, bukan zaidunnya, tapi koma zaidun. Apa kedudukannya jumlah ini? Berarti dia jumlah baru Ustaz. Itu apa kedudukannya kalau dia jumlah baru? Oh, tidak punya i'rab. Tidak punya Kedudukan. Yang diatopkan kepada jumlah itu, jadi ini atop jumlah. Nah, jadi ini kata ko ada amrun atop ke koma zaidun. Kan begitu? Iya. Apa kedudukannya? Tidak punya. Karena atop ke yang tidak punya kedudukan. Oh iya. Itu kalau jumlah baru Ustaz. Iya kan sudah dilewati. Jumlah baru tidak memiliki Kedudukan. Oh iya Ustaz, paham. Terus, siapa lagi? Fadol, Rizky. Tadi tentang yang ihtimal ketika dia ma'rifah. Apakah bisa kita katakan Ustaz bahwasanya al yang masuk di situ bisa dihukumi ihtimal ketika alnya itu al-istighraqiyah Ustaz? Iya, pasti. Kan itu harus al yang bermakna umum. Kan ada al banyak tuh, al-ahdiyah, al-jinsiyah, istighraqiyah, istighraqil afrad, istighraqi khosaisil afrad. Harus al yang itu, yang bermakna kul. Al yang bermakna umum. Nah, supaya lihat lafaz ma'rifah, lihat makna nakirah. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Siapa lagi tadi? Salim, silakan. Bismillah. Di pertemuan sebelumnya Ustaz, di halaman 17. Di bab yang jumlah i'tiradiyah. Di situ dikatakan wa yajuzul i'tiradu bi aktsaru min jumlah. Itu pendapatnya siapa? Ibnu Hisham. Iya. Karena menyelisihi dari Abu Ali Al-Farisi. Kemudian dia bilang tidak. Walaysa minhu itu yang al-waqi'ah. Bukan termasuk dari jumlah i'tiradiyah yang lebih dari satu. Oh, jadi apa Ustaz? Di sini tuh kan itu cuma satu jumlah. Satu jumlah. Iya. Kalau yang di Ustaz, yang di Ali Imran-nya? Yang di Ali Imran yang dikatakan oleh Az-Zamakhsyari. Iya kan itu Zamakhsyari yang berpendapat. Dua juga. Enggak, Zamakhsyari kan berpendapat bukan darinya. Kalau Zamakhsyari mengatakan itu masuk, al-waqi'ah itu masuk. Nah, al-waqi'ah itu masuk i'tirad lebih dari satu jumlah, itu kalau Zamakhsyari. Kalau Ibnu Hisham bilang bukan darinya. Terus Az-Zamakhsyari berdalil dengan surat Ali Imran. Yang lebih dari satu jumlah. Mana Ustaz? Terus Ahmad, fadal. Ustaz, jumlahnya di sini selalu memang jumlah fi'liyah atau bisa juga jumlah ismiyah? Nah, yang penting khobariyah. Paham kan? Jumlah khobariyah itu kan bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah apa? Ismiyah. Yang penting bukan tolabiyah. Yang penting bukan tolabiyah.
Jazakallah khair. Silakan, Ubaid. Bismillah. Afan Ustaz, ada koreksian sedikit Ustaz. Silakan. Pada halaman 22 yang fala mahalli lahu, itu Ustaz tertulis. Baik, fala mahallalah. Baik, fathah. Terus, Sudah Ustaz. Irham, tafadhal. Bismillah. Ustaz belum terlalu paham tadi Ustaz yang as-sadis, yang al-waqi atau jawaban lisyarti, yang au jazimin. Gimana sih Ustaz? Tadi kan kalau guru jazm berarti paham. Kenapa itu enggak paham? Padahal sederhana sekali. Jadi kalau ada fa, kan kalau ada fa irham, fi mahalli jazmin. Ada ida, fi mahalli jazmin. Tidak ada, tidak punya mahal. Berarti berjumlah akrom tuhu tidak ada kedudukannya. Iya, kan tidak ada fa. Kalau fi'il madinya Ustaz, berarti ada kedudukannya karena di sebelumnya disebutkan ada kedudukannya kalau fi'il madinya saja. Kalau fi'il madinya saja Ustaz. Iya. Bisa ihtimal itu. Itu yang dikatakan oleh Syukur tadi. Kalau antum fi'il madinya saja, jadi dia tidak i'rab jumlahnya. Fi'il madinya saja. Nah, itulah yang tadi itu Syukur. Yang contoh pertama itu apa tadi? In ja'ani, in koma zaidun, koma amar fi mahalli jazmin. Komanya fi mahalli jazmin. Ini juga akrom fi mahalli jazmin. Tapi jumlahnya itu jalan keluarnya itu Syukur. Apaan tadi? Untung dia ingatkan. Jadi kalau dilihat lafaz satu katanya fi mahalli jazmin. Nah, sekarang ini jumlahnya. Kalau sebelumnya kata koma tidak punya mahal. Fi mahalli jazmin. Tapi jumlah koma amar la mahalalahu minal i'rab. I'rab jumlah sama mufrad. Hasan. Sudah? Selesai. Bab. Iya. 1. 4 masalah. Yang berikutnya adalah bab 2. Itu tentang jar majrur sibul jumlah. Di dalamnya juga terdapat 4 masalah. Terdapat 4 masalah. Insya Allah kita ambil besok. Kita ambil di pertemuan kita besok insya Allah. Bab 2. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.